Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke podcast kita. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup sensitif tapi ramai banget nih di media sosial. Nah, benar banget, topik ini tuh sering bikin debat panjang dan kadang ujung-ujungnya bikin ribut. Judulnya yaitu LGBT atas nama HAM. Atas nama HAM. Di sini kita nggak mau nyerang siapapun ya, cuman pengen ngobrol dan mikir-mikir aja. Bener banget nih teman-teman, kita diskusi santai aja ya. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya teman-teman. Menurut kalian, kenapa sih isu LGBT itu selalu dibawa-bawa atas nama HAM? Menurut aku ya, Rums, karena konsepnya HAM, setiap manusia punya hak dasar, yaitu hak untuk hidup, merasa aman, dan gak diperlakukan secara kejam dan diskriminatif. Makanya banyak yang bilang orientasi seksual itu bagian dari hak individu yang harus dimiliki. Tapi di sini muncul pertanyaan ya, apakah semua yang bersifat individu itu otomatis jadi urusan HAM? Nah, itu juga yang sering jadi perdebatan, karena HAM awalnya dibuat untuk mencegah penindasan, bukan buat menghapus batas sosial. Ya, di Indonesia itu HAM itu nggak berdiri sendirian, ada nilai agama. Hak asasi manusia itu tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, namun HAM di Barat itu lahir dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Man qatala nafsa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah telah menegaskan kepada seluruh manusia agar jangan melanggar hak asasi manusia, karena itu dosanya sangat besar. Kita membunuh satu orang manusia saja, itu dosanya seperti kita membunuh manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjaga satu orang manusia, maka kita dianggap seperti menjaga manusia seluruhnya. Norma sosial. Nilai sosial dalam hak asasi manusia merujuk pada prinsip-prinsip, keyakinan, dan standar perilaku yang dianut oleh masyarakat yang menjadi landasan moral dan etika bagi pengakuan, penghormatan, dan pelindungan martabat manusia. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman yang menuntut tindakan individu, masyarakat, dan negara dalam berinteraksi serta membuat keputusan yang adil dan benar. Dan budaya yang hidup di masyarakat. Budaya dalam HAM adalah bagaimana tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai luhur suatu masyarakat seperti gotong royong, toleransi, atau adat istiadat memengaruhi pemahaman, penerapan, dan menafsirkan hak asasi manusia agar relevan dan sesuai konteks lokal. Seringkali menciptakan dialog antara prinsip universal HAM dengan realitas budaya setempat, dan memastikan HAM menjadi bagian integral dan dari identitas serta kehidupan sosial, bukan sekadar hukum formal. Iya, di Pancasila juga jelaskan kalau hak dan kewajiban itu selalu jalan bareng. Setuju, jadi problem muncul saat HAM dipahami sebagai kebebasan absolut, seolah-olah nggak boleh dikritik. Ya, padahal hidup bermasyarakat itu selalu ada batas. Hak kita berhenti saat berbenturan dengan hak orang lain. Makanya di sini sering terjadi miskomunikasi dan mispersepsi bahwa ketika kita mengkritik manusia, kita dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap manusia. Nah, benar banget Rumi, padahal itu dua hal yang berbeda. Menolak kekerasan itu wajib, tapi diskusi nilai juga nggak boleh dimatikan. Kalau kita balik ke konteks Indonesia, realitanya gimana? Indonesia itu majemuk, tapi mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh nilai agama yang kuat. Nah, makanya teman-teman, banyak yang merasa isu LGBT bukan soal hak individu saja, tapi juga soal identitas sosial. Nah, identitas sosial yang berkaitan dengan agama adalah bagian dari jati diri seseorang yang dibentuk oleh keyakinan, praktik, dan keanggotaan dalam suatu kelompok agama yang mempengaruhi cara individu memandang diri, berinteraksi, serta membentuk nilai dan perilaku sehari-hari.
berdasarkan ajaran agama tersebut, pencipta rasa memiliki dan tepat dalam komunikasi yang lebih besar. Contoh-contoh identitas sosial berdasarkan agama Islam yaitu praktis sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Aturan memakai hijab bagi perempuan, menutup aurat bagi laki-laki, dan larangan memakan babi. Komunitas anggota Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, pengajian di masjid, dan kegiatan sosial keagamaan. Betul, ada rasa takut bahwa nilai yang sudah dipegang sama masyarakat itu bisa tergeser. Dan ketakutan itu sering dianggap sebagai intoleransi, padahal itu belum tentu. Nah, yang jelas nih, kekerasan atau persekusi itu salah dan gak bisa dibenarkan atas alasan apapun. Tapi yang jelas masyarakat itu tetap punya hak untuk mempertahankan nilai yang mereka yakini. Terus menurut kalian sikap idealnya gimana? Menurutku ya, HAM seharusnya difokuskan ke perlindungan manusia dari kekerasan dan diskriminasi ekstrim. Sehingga bukan jadi alat untuk memaksa masyarakat menerima sesuatu tanpa ruang dialog. Bener banget, karena pemaksaan mau atas nama apapun juga ujung-ujungnya cuma bakal jadi konflik. Bener banget, itu dia kuncinya Rumi, saling dengar tanpa harus saling membenarkan. Dan juga penting buat bedain antara menghormati manusia dan menyetujui semua perilaku. Jadi LGBT atas nama HAM itu sebenarnya kompleks banget teman-teman. Nah, bener banget Rumi, gak bisa disederhanakan menjadi pro atau kontra doang. Yang paling penting itu kita tetap manusiawi, tanpa kekerasan, dan tanpa saling memaksa. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dari pembahasan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa isu LGBT yang sering dikaitkan dengan HAM merupakan persoalan yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. HAM memang bertujuan untuk melindungi setiap manusia dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Namun, dalam konteks Indonesia, penerapannya juga harus mempertimbangkan nilai agama, norma sosial, dan budaya yang hidup di masyarakat. Kebebasan tidak dapat dipahami sebagai hak tanpa batas karena selalu ada tanggung jawab dan batasan saat hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, sikap yang paling tepat adalah tetap hormati martabat manusia, menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat tanpa saling memaksa pandangan. Dengan begitu, perdebatan dapat disikapi secara lebih bijak dan lebih manusiawi. Diskusi boleh teman-teman, tapi nomor ikut. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar, apalagi kalau kita hidup di masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Setiap orang punya nilai keyakinan dan cara pandang masing-masing, dan itu semua terbentuk dari lingkungan, budaya, serta pengalaman hidup yang berbeda. Tapi, satu hal yang perlu kita pegang bersama, perbedaan seharusnya nggak jadi alasan buat saling menjatuhkan, membenci, apalagi kekerasan. Kita boleh setuju dan boleh juga nggak setuju, tapi tetap penting buat saling menghormati sebagai sesama manusia. Menghargai bukan berarti menyetujui semuanya, dan punya pendirian juga bukan berarti harus memaksa. Yang paling penting, kita tetap membuka ruang dialog, saling mendengar, dan berpikir dengan kepala dingin. Dengan begitu, perbedaan bisa jadi bahan diskusi yang sehat, bukan sumber konflik. Yuk sama-sama kita jaga sikap dan cara bicara kita, terutama di ruang publik dan media sosial. Karena apa yang kita ucapkan dan tuliskan bisa berdampak besar ke orang lain. Boleh kritis, boleh berpendapat, tapi tetap dengan cara yang beretika dan berempati. Jangan sampai perbedaan pandang bikin kita lupa di balik setiap isu. Selalu ada manusia yang harus dihargai martabatnya. Dengan saling menghormati dan membuka ruang diskusi yang sehat, kita bisa hidup berdampingan tanpa harus saling menyakiti.
Dadah.